Pernahkah Anda mendengar buku karangan M.H. Ainun Najib yang berjudul Sedang Tuhan Pun Cemburu dan Tuhan Pun Berpuasa? Benarkah Tuhan itu berpuasa? Dua buku itu tidak membahas perilaku Tuhan, baik Tuhan itu cemburu maupun Tuhan berpuasa, karena kegiatan Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada suatu apapun yang menyerupainya. Akan tetapi, kedua buku tersebut membahas tentang perilaku sosial spiritual manusia yang terkadang atau bahkan suka lupa dengan Tuhan. Hal itulah yang membuat Tuhan cemburu, yaitu melihat makhluk ciptaannya menjauh darinya dan lebih mementingkan urusan dunia yang fana, serta lupa untuk memuasakan sifat dan kepemilikan duniawi, karena semua itu milik kekuasaannya, bukan milik manusia. Tapi kalau Tuhan pun tertawa, pernahkah Anda mendengarnya? Benarkah ada manusia yang membuat Tuhan tertawa? Itulah yang pernah dilakukan oleh Barah al-Aswad, seorang waliullah yang menempati kedudukan mulia di sisi Allah. Ia hidup di zaman Nabi Musa dan Bani Israel. Kisah Barah membuat Tuhan tertawa ini tertuang dalam beberapa literatur klasik, di antaranya Kitab Ithaf Sadah Syarah Ihya Ulumuddin, Kitab Minanul Kubro, dan Kitab Masakinul Fuad. Bagaimana Barah membuat Tuhan tertawa? Berikut kisahnya. Al-Kisah. Umat Nabi Musa atau Bani Israel dilanda kemarau yang berkepanjangan selama 7 tahun lamanya. Tempat tinggal mereka menjadi gersang, air minum susah, tanaman dan hewan-hewan banyak yang mati. Hal ini membuat kehidupan mereka menjadi sengsara. Banyak dari mereka yang mengeluh tak sanggup lagi menjalani kehidupan dengan penuh kesengsaraan tanpa air. Dengan keadaan seperti ini, maka pada suatu hari Nabi Musa mengajak umatnya untuk sholat istisqa, berharap agar Allah menurunkan hujan kepada mereka. Salat istisqa pun dilaksanakan oleh Nabi Musa dan umatnya. Beliau mengajak umatnya yang berjumlah 70.000 melakukan sholat di tengah padang pasir yang luas. Setelah melaksanakan sholat istisqa, Allah kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Allah berfirman, "Wahai Musa, bagaimana aku akan mengabulkan doa mereka, sedangkan doa-doa mereka tertutupi hijab karena dosa-dosa mereka. Hati mereka amatlah buruk. Mereka merengek tanpa dibalut keyakinan bahwa aku akan mengijabah doa mereka. Mereka tak yakin bahwa akulah sang pengijabah doa, dan mereka merasa aman dari murkaku. Pergilah wahai Musa, pergi temui salah satu hambaku yang bernama Barah. Mintalah ia agar memintaku untuk menurunkan hujan sampai aku menurunkannya." Ketika Musa bertanya tentang sosok Barah al-Aswad, ia tidak diberitahu secara langsung. Ia bertanya-tanya ke sana kemari pun tak kunjung beliau menemukannya. Sampai pada suatu hari, ketika Nabi Musa berada di sebuah jalan di suatu kota dan setelah pencarian yang cukup lama, ia melihat seorang berkulit hitam, berparas sederhana dan tampak di dahinya bercampur debu. Dengan petunjuk cahaya Allah yang diberikan kepada Nabi Musa pun akhirnya mengetahui bahwa sosok yang ia cari selama ini ada di hadapannya. Dan segera ia menghampiri dan memberi salam ke sosok yang bernama Barah tersebut. "Siapa nama kamu?" tanya Nabi Musa setelah mengucapkan salam kepadanya. "Nama saya Barah," jawab orang tersebut. Lantas Nabi Musa berkata, "Ternyata benar, kamu adalah orang yang saya cari selama ini. Aku diperintah Allah untuk menemuimu. Aku diperintah agar aku memintamu untuk berdoa kepadanya, agar Allah menurunkan hujan kepada kami di kemarau yang panjang ini." Tanpa berpikir panjang, Barah pun menengadahkan tangan dan berdoa dengan seraya berkata, "Wahai Allah Tuhanku, apakah kemarau panjang ini adalah perbuatanmu? Apakah kemarau panjang ini karena ketidaksabaranmu? Apa yang membuat sumber-sumber airmu habis? Ataukah angin sudah tidak lagi taat kepadamu? Ataukah engkau kehabisan sesuatu? Ataukah engkau sangat murka kepada para pendosa? Bukankah engkau maha pengampun sebelum engkau menciptakan orang-orang yang bersalah? Engkau menciptakan rahmat, kasih sayang, dan engkau memerintahkan untuk menyayangi. Ataukah engkau menunjukkan kepada kami bahwa engkau tercegah dan tertolak? Ataukah engkau takut kehilangan sesuatu hingga engkau mempercepat siksaan?" Saat Barah terus berkata-kata dengan nada yang sedikit menekan dan belum berhenti dari munajatnya, hujan deras pun turun membasahi Nabi Musa dan Bani Israel. Dalam waktu setengah hari, Allah kembali menumbuhkan rumput-rumput
dan pepohonan. Setelah bermunajat, Barah pun pulang ke rumahnya. Sedangkan Nabi Musa mendatanginya. Barah pun berkata, "Bagaimana menurutmu ejekan dan cemooh aku saat aku bermunajat kepadanya? Sedangkan ia membenarkan dan mengabulkan munajatku dengan menurunkan hujan." Nabi Musa marah besar. Amarah itu membuat Nabi Musa hendak memukul Barah. Saat akan memukul Barah, Allah berfirman, "Wahai Musa, jangan kau lakukan perbuatan itu. Sesungguhnya Barah membuatku tertawa 3 kali dalam sehari." Itulah Barah, manusia yang membuat Tuhan 3 kali tertawa dalam sehari atas perbuatan yang diridhoinya. Wallahu a'lam.